Bayangkan jika kita bisa menghentikan kanker bukan dengan menghancurkan sel langsung, tapi dengan memutus suplai energi mereka. Inilah gagasan di balik penelitian terbaru tentang glikolisis tumor. Hari ini saya Naila Nur Sakina. Saya Jasmine Ramadhani. Saya Regina Alfa Arisanti. Kita akan membahas bagaimana metabolisme energi yang unik pada sel kanker bisa menjadi target terapi baru yang revolusioner. Pada dasarnya, semua sel membutuhkan ATP sebagai molekul energi utama. ATP dihasilkan melalui dua jalur utama yaitu glikolisis dan juga fosforilasi oksidatif oleh transport elektron. Pada fase awal glikolisis, sel memberikan dua molekul ATP untuk mengaktifkan glukosa melalui penambahan gugus fosfat. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase, kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat dan selanjutnya difosforilasi kembali oleh fosfofruktokinase membentuk fruktos 1,6 bifosfat. Molekul ini kemudian dibelah menjadi dua senyawa 3 karbon, yaitu gliserol-3 fosfat dan juga dihidroaseton fosfat. Kemudian nantinya dihidroksiaseton fosfat itu akan kembali dikonversi menjadi gliserol-3 fosfat karena merupakan bentuk yang lebih stabil. Nah, fase ini disebut preparation fase. Nah, pada fase selanjutnya yang dikenal sebagai payoff phase. Fase payoff, setiap gliserol-3 fosfat akan mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan satu molekul NADH dan dua molekul ATP. NADH dihasilkan ketika gliserol-3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfoglycerat. Kemudian 1,3 difosfoglycerat akan memberikan gugus fosfatnya untuk membentuk ATP melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Setelah beberapa tahapan reaksi tambahan, produk akhirnya berupa pirufat. Nah, secara keseluruhan, dari satu molekul glukosa, pada proses glikolisis akan menghasilkan dua molekul pirufat, dua molekul NADH, dan 4 molekul ATP. Namun, karena sebelumnya ada 2 ATP yang digunakan, maka keuntungannya hanya tersisa 2 ATP. Nah, selanjutnya, jika oksigen tersedia, umumnya sel akan melakukan proses lanjutan, sehingga pirufat tidak akan berhenti di sitoplasma, melainkan akan masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA oleh kompleks pirufat dehidrogenase. Asetil-CoA kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana dia akan dioksidasi kembali menjadi karbon dioksida sambil menghasilkan NADH, FADH2, dan sedikit ATP. Setiap molekul asetil-CoA akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Produk NADH dan FADH2 ini kemudian akan digunakan dalam transport elektron di membran dalam mitokondria. Transport elektron, NADH dan FADH2 akan melepaskan elektron yang mengalir melalui kompleks protein, memompa proton ke ruang antarmembran, dan menciptakan gradien proton. Gradien ini akan memicu enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui mekanisme chemiosmosis. Di akhir rantai, oksigen akan berperan menjadi aseptor elektron terakhir, membentuk air. Melalui seluruh proses fosforilasi oksidatif ini, satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 32 hingga 38 molekul ATP, sehingga ini jauh lebih banyak dibandingkan hasil dari glikolisis saja. Sehingga secara umum, glikolisis akan menawarkan produksi energi yang cepat tanpa ketergantungan pada oksigen, sedangkan pada fosforilasi oksidatif akan menghasilkan banyak oksigen, namun harus ada oksigen. Nah, dalam kondisi normal, tentunya sel akan lebih memilih fosforilasi oksidatif pada transport elektron dibandingkan fosforilasi substrat pada glikolisis saja. Namun, pada kondisi tertentu seperti kanker, glikolisis akan menjadi jalur utama, walaupun kebutuhan energi seluler. Namun, pada sel kanker, walaupun tersedia oksigen, sel kanker itu tetap memilih untuk menggunakan glikolisis sebagai sumber utama energi. Kenapa ini bisa terjadi? Fenomena ini selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Otto Warburg. Pada tahun 1924, Otto Warburg, seorang ilmuwan Jerman, mengamati fenomena aneh. Sel kanker, meski berada dalam lingkungannya, oksigen tetap memilih glikolisis untuk memproduksi energi. Ini bukan hanya kecelakaan, melainkan strategi. Warburg menduga dan kemudian dunia membuktikan bahwa glikolisis menyediakan lebih dari sekedar energi. Jalur ini menciptakan bahan baku penting yaitu asam amino untuk protein, nukleotida untuk DNA dan RNA, serta lipid untuk membran sel. Dengan kata lain, sel kanker tidak hanya ingin hidup, tetapi mereka ingin berkembang biak secepat mungkin.
Pada jalur glikolisis sel kanker, terdapat sedikit perbedaan dengan jalur glikolisis pada sel normal. Pada sel normal, pirufat biasanya masuk ke mitokondria untuk menghasilkan energi melalui respirasi. Namun, di sel kanker, pirufat lebih sering diubah menjadi laktat oleh enzim laktase dehidrogenase A. Laktat ini dibuang keluar sel menciptakan lingkungan mikro yang asam. Bagi sel kanker, kondisi ini sangat menguntungkan karena melindungi tumor dari serangan sistem imun. Dan jalur glikolisis yang cepat menyediakan bahan baku penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembalahan sel kanker. Nah, bagaimana sel kanker mengaktifkan glikolisis ini? Yaitu dengan peran onkogen dan juga faktor transkripsi. SIMIC mempercepat ekspresi enzim glikolitik dan transporter glukosa, hipoksia inducible faktor 1 alfa yang stabil dalam kondisi hipoksia, menyalakan gen-gen yang mendukung pengambilan glukosa dan produksi laktat. AKT atau mTOR pathway akan meningkatkan aliran nutrisi dan mendukung sintesis makromolekul baru. Dengan mempercepat produksi makromolekul, tumor tumbuh besar dalam waktu yang singkat. Selain itu, laktat yang berlebih membuat jaringan sekitarnya menjadi asam, menghancurkan sel-sel normal, dan membuka jalan bagi sel kanker untuk bermigrasi ke organ lain. Proses yang ini kita kenal sebagai metastasis. Lebih parahnya lagi, akumulasi laktat akan menekan aktivitas sel T, efektor, dan natural killer cell, membuat sistem imun kita akan seakan-akan buta terhadap bahaya yang sedang berkembang. Menyadari pentingnya glikolisis, para ilmuwan mencoba menyerang kanker dari berbagai metabolismenya. Beberapa senyawa yang diuji yaitu ada 2-deoksiglikosa yang menyerupai glukosa, tapi tidak bisa menjalani glikolisis sempurna. Kedua, ada lonidamin, yaitu menghambat HK2 dan mengganggu pengambilan glukosa. Yang ketiga, ada FX11, menghambat LADHA, mengacaukan konferensi pirufat ke laktat. Terus yang keempat, ada dikloroasetat atau DCA, mendorong pirufat masuk ke jalur fosforilasi oksidatif. Namun, terapi ini bukan tanpa hambatan. Sel kanker bisa beralih ke jalur lain seperti glutaminolisis, dan efek samping pada jaringan sehat masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, terapi kombinasi menjadi pendekatan yang lebih disukai. Kanker adalah makhluk yang luar biasa adaptif. Saat salah satu jalur disumbat, ia menemukan jalur lain. Ini menuntut kita untuk mengembangkan terapi yang lebih kompleks. Salah satunya dapat dengan kombinasi inhibitor multi-target, kemudian dengan penghantaran obat spesifik tumor melalui nanopartikel, dan identifikasi profil metabolik tumor secara individual sebelum pengobatan. Glikolisis tumor mengajarkan kita bahwa melawan kanker bukan hanya soal menghancurkan, tapi soal memahami bagaimana sel bekerja, bertahan, dan bagaimana kita dapat membuatnya runtuh dari dalam. Kami berharap akan ada pengobatan kanker yang lebih baik di masa depan dengan memanfaatkan prinsip penghambatan sistem glikolisis sel kanker. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.